Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Telah menjadi salah satu berita hangat, bahkan menjadi trending di TikTok, bagaimana ketika ada salah seorang ahli masjid kemudian marah-marah kepada orang yang sedang bermain rebana di dalam masjid. Beberapa orang pemuda ditegur dan akhirnya menjadi sebuah percekcokan di dalam masjid yang sebetulnya tidak pantas dipublikasikan, tetapi karena ini sudah terlanjur menjadi sesuatu yang viral, dan alangkah baiknya teman-teman menyimak terlebih dahulu videonya seperti apa, lalu nanti kita akan berikan atau kita lihat beberapa pernyataan dari beberapa asatid atau ustadz pandangannya tentang musik. Simak videonya. Ini sopo? Musik kalian di masjid ini. Lek dalile si A ono anjene. Iya, dalile si A ono. Terus sing main musik sapa kon ngarani aku si A iku? Lho. Ini. Videono sik gak mok kene sampean. Nggih. Licik sampean gak. Nggih. Oh iya. Nggih, monggo Pak. Musik yo masjid. Napa di sini napa? Merah aku. Kene apa maksudnya? Ngene wedi. Wes. Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Hai video. Nggih. Wis. Iya iya video video. Sarno ae. Video malahan. Ini menghalalkan musik Ah. di dalam masjid. Wih. Minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini sih. Deket aja. Jaremu. Gimana Pak? Jaremu mungkar, Ada jaremu. Mungkar ya? dalam masjid ya. Jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jaremu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jaremu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wih. Geng. Nggih Pak. Iya. Monggo Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Loh, ini kegiatan ini Sunnah, wajib. Iki kegiatan- Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Iki Enggak ada lagi. Ini duduk Pak, ini marah-marah Pak. Masjid ini punya orang muslim. Hah? Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu aku. perumahan, iki masjidnya perumahan. Awakmu nduk kene pendatang lho. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Loh. Iya kan? Awakmu Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Ini Ayo, bukan jamaah. ormas. iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya enggak peduli, saya bukan orang sini, ada Oh, sini. iya, justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Jobo aku. Saya nggak tanya kamu ya ini. Loh, aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Oke, Ayo kamu. Jangan Ngale ini bahaya. Loh kamu kalau main musik di luar, Marah-marah. main musik di masjid dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, Ih. diem kamu. Ini kok larang sopo? Namur, namur. Maya ini. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Nah, itu dia teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuplikan video dari TikTok yang sedang trending dan banyak menjadi perhatian masyarakat tentang orang yang marah-marah di dalam masjid ketika melihat orang yang sedang bermain rebana. Lalu bagaimana tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat dan pandangan beliau tentang musik? Maka simak penjelasannya sampai selesai. Yang paling gampang, para ulama membuat hukum umum. Ditariklah garis dari kiri ke kanan. Garis ini kesimpulan terakhirnya. Tengah-tengahnya disebut mubah. Fokus. Tarik ke kiri jadi makruh. Tarik ke kiri lagi jadi haram. Ini tarik ke kanan, jadi sunnah. Ini hukum asal ya. Jangan kaitkan dengan musik dulu, hukum asal. Tarik sunnah ke sini jadi wajib. Fokus. Perhatikan baik-baik. Hukum ini cuma 5. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tarik kanan sunnah, tarik kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya. Perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat, dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja, maka dihukumi mubah di sini.
Misal lagu-lagu kebangsaan yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya, Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, mubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat walaupun mengharamkan, tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Misal cek di Saudi Arabia, pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar, ya. Sama di Indonesia juga begitu. Yang mengatakan haram, nggak ada yang berani. Ayo posting haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya, kartu merah dia tuh. Ya. Nah, sekarang lihat sini. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya, dibuat hayalan-hayalan, itu kan? Tapi sholat masih ingat, sholat ingat, kerjakan sholatnya, baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik bukan lalai lagi, sholat nggak dikerjakan. Kamu ingat sholat ya? Iya mah, saya ingat, tapi nggak dikerjakan. Memang ingat, cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat sholat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Silakan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa tuh halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus, ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya, maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. Itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama, yang memang di situ domainnya dia, di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang, ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW, bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam, karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa, walaupun ini jarang, sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib, kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi, Hamid As-Silmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ. Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya. Misalnya, satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar, dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar, masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Oh, Islam haram bagaimana? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Maka dari situ, jangan cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi pada hal yang tidak Anda ketahui. Ulama saja berbeda pendapat dengan orientasinya, tapi masih memberikan ruang pada yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah, ketika Anda ingin menulis sesuatu, coba lihat tuh referensinya. Sehingga bisa ada kesimpulan yang paripurna di sini. Jangan asal dikeluarkan kalimat. Sehingga membuat kemudian orang-orang jadi bingung dengan apa yang kita sampaikan. Karena situ, silahkan Anda lihat di sini, sikapi dengan baik. Dan ulama sepakat di sini. Jika alat-alat yang digunakan untuk maslahat bahkan mubah itu. Misal, peraga-peraga untuk anak TK, anak-anak SD. Bukankah orang-orang sekarang mengajarkan, maaf, baca Quran, baca kalimat-kalimat hijaiyah dengan menggunakan nyanyian? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nyanyian bukan? Ada musiknya enggak? Ada iramanya enggak? Ada. Lalu Anda katakan, haram. Masya Allah, bagaimana? Dan dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Silahkan tanyakan pada pakar anak-anak. Akan lain. Psikologi mereka lain. Senang mendengar ada yang iramanya. Senang melihat sesuatunya. Makanya ketika diberikan sesuatu dengan pendidikan yang tadi, cepat mereka. Karena itulah dulu, orang-orang mengajarkan anak-anak itu salah satunya dengan irama-irama yang diambil dari teori-teori musik, tapi dialihkan kepada konteks pelajaran. Bukan musik-musik maksiat.